Ya, pemirsa, hingga saat ini aparat gabungan terus mencari potongan tubuh korban pembunuhan disertai mutilasi yang badannya ditemukan beberapa hari lalu di kawasan Tenjo, Bogor, Jawa Barat. Setelah menyusuri Sungai Cimanceri sepanjang hari kemarin, polisi menemukan kaki kiri yang diduga bagian dari tubuh korban. Upaya pencarian potongan tubuh korban pembunuhan disertai mutilasi dilakukan aparat gabungan dengan menyusuri aliran Sungai Cimanceri. Penyisiran aliran sungai melibatkan aparat Polsek Tenjo dan Polres Bogor bersama warga setempat. Setelah mencari sejak pagi hingga malam hari, akhirnya ditemukan potongan kaki kiri manusia. Temuan tersebut diawali laporan warga yang mengaku melihat benda mencurigakan tersangkut akar-akar pohon di tepi sungai. Tim Inafis Polres Tangerang bersama tim Polsek Tenjo Bogor kemudian mengevakuasi potongan tubuh manusia tersebut yang diduga kuat merupakan kaki kiri korban mutilasi. Kemudian langsung Kapolsek Tenjo berkoordinasi dengan Kapolsek Tiga Raksa untuk mengevakuasi dari potongan tubuh manusia tersebut. Tim Inafis dari Polres Tangerang mendatangi lokasi dan bekerja sama dengan Polsek Tenjo, kemudian mengevakuasi dan memastikan benar bahwa potongan tubuh manusia tersebut adalah kaki sebelah kiri. Setelah dievakuasi, potongan kaki kiri tersebut dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut. Hingga kini polisi masih mencari bagian kaki kanan dan kepala korban, serta senjata tajam yang dipakai pelaku. Sebelumnya, Satreskrim Polres Bogor telah meringkus pelaku pembunuhan dengan mutilasi tersebut. Kasus berawal dari penemuan potongan tubuh dalam koper merah di Desa Singabangsa, Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pelaku, seorang pria berinisial DA, ditangkap setelah sempat bersembunyi di Yogyakarta. Korban adalah pria berinisial D yang diakui pelaku sebagai kekasih sesama jenis. Kepada petugas, pelaku mengungkap dirinya dan korban sudah hidup bersama selama 4 bulan dalam sebuah apartemen di Cisauk, Kabupaten Tangerang. Tersangka mengaku membunuh karena korban memaksanya melakukan hubungan intim. Terjadi pertengkaran. Namun demikian kami masih melakukan pendalaman karena antara tersangka dan korban sudah menjalani hidup bersama selama 4 bulan kurang lebih di apartemen yang sama di wilayah Cisauk, Kabupaten Tangerang. Menurut polisi, tersangka merupakan pengemudi taksi online dan korban bekerja sebagai penerjemah bahasa asing. Saat ini polisi juga menelusuri motif lain karena tersangka diketahui telah menggunakan uang korban sebesar 30 juta rupiah. Polisi juga masih terus menelusuri Sungai Cimanceri untuk menemukan bagian kepala dan kaki kanan korban serta senjata alat mutilasi. Dari Bogor, Jawa Barat, Usep Saripudin, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, kini kita simak laporan langsung dari rekan Usep Saripudin, reporter TV One yang mengikuti langsung penanganan kasus mutilasi di Bogor tersebut. Usep, bagaimana upaya pencarian bagian tubuh yang hingga saat ini belum ketemu? Usep, silakan. Sofian, selamat malam dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa pihak kepolisian dari Polsek Tenjo dibantu oleh jajaran alat kepolisian dari Polres Bogor juga melibatkan sampai dengan saat ini masih terus melakukan pencarian dibantu oleh warga tempat, yaitu tentang kaki yang sebelah kanan dan juga kepala serta barang bukti berupa gurinda yang digunakan untuk memotong-motong tubuh korban pada saat dilakukan di salah satu apartemen di Tangerang. Dan perlu diketahui bahwa sampai dengan saat ini baru kaki kiri saja yang ditemukan kemarin. Itu pun ditemukan pada pukul 12 dan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pihak kepolisian langsung melakukan evakuasi, dibawa ke Rumah Sakit Kramat Jati, Rumah Sakit Polri Kramat Jati di Jakarta. Dan sampai dengan saat ini belum ada informasi lanjutan tentang ditemukannya bagian lainnya, tubuh dari bagian lainnya. Dari
korban yang bernama R yang dilakukan oleh tersangka yang saat ini sudah meringkuk di tahanan Polres Bogor, yaitu bernama DA. DA sendiri berprofesi sebagai driver ataupun sopir dari taksi online. Sementara untuk korbannya yaitu R berprofesi sebagai penerjemah dari bahasa Mandarin. Dan ini mereka ketemu sejak 4 bulan yang lalu karena merasa nyaman. Mereka awalnya bertemu pada saat memesan kepada pelaku begitu. Dan ini pelaku lalu kemudian mereka berhidup bersama dalam satu apartemen dan ini sudah hidup bersama begitu selama 4 bulan. Dan pada saat meminta sesuatu, yaitu pada saat si korban meminta untuk berhubungan intim dengan pelaku, maka pelaku menolak begitu, sehingga pelaku mengambil senjata tajam ataupun berupa pisau dan ditusukkan kepada salah satu anggota tubuhnya, yaitu di leher. Lalu kemudian setelah meninggal dunia, kebingungan menurut pihak kepolisian, si pelaku ini kebingungan, lalu kemudian saat dipotong-potong oleh pisau yang dia bawa, senjata tajam itu yang sudah disiapkan sebelumnya, tidak bisa terpotong, sehingga menurut Kasat Reskrim, dia keluar lagi membeli ataupun mencari gerinda atau gurinda, alat potong yang menggunakan listrik, sehingga dipotong-potong pada bagian kaki kanan dan kiri dan juga kepala. Dan tubuh yang ada tangannya juga dimasukkan ke dalam koper berwarna merah dan dilempar ataupun dibuang di pinggir jalan, tepatnya di desa Sirnanaga. Kemudian di Tenjo, dan itu kemudian ditemukan oleh warga. Mungkin dari informasi untuk sementara demikian, Sofian, kembali ke Anda. Ya, Usep, lalu bagaimana perkembangan dari proses penyidikan tersangka oleh pihak kepolisian? Ya, sampai dengan saat ini pihak kepolisian masih terus menyelidiki apakah yang bersangkutan, pengakuan awal sih memiliki keluarga begitu, memiliki keluarga, punya istri dan punya anak, dan sampai dengan saat ini masih terus ditanya, dibuktikan apakah memang benar dia mempunyai keluarga. Demikian, Sofian. Baik, Usep Sarifudin, terima kasih langsung melaporkan dari Bogor, Jawa Barat.